Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini dalam keadaan baik. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 secara daring atau dalam jaringan tentang iman kepada hari akhir. Terlebih dahulu, mari kita berdoa semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, sebelum kita mulai, silakan siapkan buku tulis dan pulpennya. Perhatikan dengan baik. Silakan kalian tulis, semoga dapat dipahami dengan baik. Anak-anakku, tadi kita sudah melihat gambaran kecil kejadian hari kiamat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari pembalasan itu pasti akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir disebut juga hari kiamat atau hari hancurnya alam semesta. Para ulama bersepakat bahwa hari akhir atau kiamat itu ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau disebut juga dengan kiamat kecil, yaitu terjadinya kerusakan atau kematian yang dialami oleh sebagian kecil manusia yang ada di dunia. Contoh, kematian, sakit, atau terkena bencana alam. Sedangkan kiamat kubro atau disebut juga kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran seluruh alam raya tanpa terkecuali, atau disebut juga kiamat yang menghancurkan alam semesta. Selanjutnya, 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat. Pertama, Yaumul Barzah atau alam kubur. Alam ini adalah alam pembatas antara alam dunia dan akhirat. Kedua, Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya kembali dari alam kubur setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Kemudian yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Apa yang dimaksud dengan Yaumul Mahsyar? Hari dikumpul di suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di sini manusia menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal buruk maupun amal baik. Kemudian keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab.
Nah, yaumul mizan dan yaumul hisab yaitu ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk. Sedangkan yaumul hisab hari perhitungan, yaitu saat diperhitungkannya seluruh amal perbuatan. Nah, kemudian yang terakhir surga dan neraka. Tentunya kita tahu apa itu surga dan neraka. Surga adalah tempat yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan neraka adalah tempat yang akan dihuni oleh para pelaku kejahatan yang belum pernah bertaubat. Kita bermohon kepada Allah yuk. Tentunya kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat yang menyebabkan kita masuk neraka, dan kita didekatkan dengan ketaatan. Dan insya Allah ketika kita taat, ketika kita beramal soleh, tentunya Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dalil nakli yang menggambarkan kejadian hari akhir. Dalil nakli yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran. Anak-anakku sekalian, silakan kalian buka Al-Quran. Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5. Kemudian silakan kalian lihat juga Quran surat Az-Zumar ayat 68 dan surat Al-Muzammil ayat 18. Kalian tulis, kemudian baca dan hafalkan. Dalil nakli terkait 5 tahapan yang dilalui manusia setelah hari akhir. Pertama, Yaumul Barzah diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Silakan kalian tulis, kemudian baca dengan baik. Selanjutnya, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. Silakan kalian tulis, kemudian hafalkan. Kemudian Yaumul Hasar atau Yaumul Mahsar, padang mahsar. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69. Silakan kalian tulis, kemudian hafalkan. Selanjutnya ada Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Yaumul Mizan artinya hari pertimbangan. Jadi amal baik dan amal buruknya ditimbang beratan mana antara amal baik dan amal buruk. Kemudian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab hari perhitungan. Dan ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Silakan kalian catat dengan baik. Kemudian yang terakhir, surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik. Ini dijelaskan dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai 58. Silakan kalian catat dengan baik. Sedangkan neraka sebagai balasan amal buruk. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Silakan kalian catat dengan baik.
Anak-anakku sekalian, demikianlah materi tentang iman kepada hari akhir dan 5 tahapan kejadian yang akan dialami manusia setelah terjadinya hari kiamat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.